Halo, apa kabar kalian semua? Kemarin kita udah unboxing sekaligus review kedua ponsel ini, yaitu Infinix Note 30 reguler dan juga Tecno Pova 5 reguler. Dan sepertinya dari beberapa video saya kemarin yang bahas kedua ponsel ini, banyak banget tuh dari kalian yang minta buat dikomparasiin kedua ponsel dari Transsion Holding ini, yaitu Tecno Pova 5 dan juga Infinix Note 30. Dan memang kalau kita lihat dari segi harga, kedua ponsel ini sangat menarik banget buat kita komparasiin. Selain memiliki beberapa aspek, spesifikasi dan juga kesamaan dengan kedua ponsel tersebut, ponsel ini juga tentunya memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Dan kira-kira lebih worth it mana dengan harga 2 jutaan kecil antara kedua ponsel ini? Langsung aja yuk kita komparasiin Pova 5 dan juga Infinix Note 30. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu dari segi harga. Kedua ponsel ini sama-sama ada di harga 2 jutaan rupiah, dan buat Infinix Note 30 ini ponsel dibanderol dengan harga 2.350.000 rupiah waktu pertama kali launching. Sedangkan buat Tecno Pova 5 ini ponsel kemarin dibanderol dengan harga 2.299.000 rupiah, tapi buat promo di penjualan pertama bisa didapetin dengan harga 2,2 jutaan rupiah, dan kita juga mendapatkan bonusan cooler atau lebih tepatnya kipas pendingin buat kalian yang hobi ngegame. Selanjutnya kita bahas dari segi desain maupun finishing dari kedua ponsel. Buat desainnya saya sendiri lebih suka di ponsel Tecno Pova 5 karena menurut saya buat tampilan desain yang dimiliki oleh Tecno Pova 5 ini nggak mainstream seperti ponsel-ponsel pada umumnya. Baik itu ponsel 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan maupun 4 jutaan rupiah. Tapi kekurangan dari desain ataupun backdoor maupun finishing yang dipakai oleh Tecno Pova 5 ini, backdoornya masih pakai backdoor berbahan plastik. Bagian backdoornya juga karena memiliki finishing glossy jadi mudah banget kelihatan kotor. Sedangkan buat ponsel dari Infinix Note 30, nah ini ponsel bisa dibilang lebih bagus kalau kita bandingin dengan Tecno Pova 5 ya, meskipun buat tampilan desainnya ini menurut saya biasa aja, lebih tepatnya ya udah terbilang cukup mainstream lah kalau kita lihat beberapa ponsel dari Transsion. Tapi kelebihan dari backdoor ataupun finishing yang dimiliki oleh ponsel Infinix Note 30 ini, ponsel lebih terasa mewah dan juga kokoh. Selain menggunakan backdoor berbahan kaca, ini ponsel juga lebih solid kalau kita bandingkan dengan Tecno Pova 5. Selain itu buat backdoornya juga ini nggak mudah kotor maupun ninggalin bekas stik jari seperti Tecno Pova 5. Nah buat beratnya sendiri kedua ponsel ini bisa dibilang 11-12 lah, hampir sama. Dan buat ketebalannya di sini Infinix Note 30 terlihat sedikit lebih tipis kalau kita bandingkan dengan Tecno Pova 5. Buat bodinya sendiri, buat letak tombol ya, ini sama persis. Sama-sama punya sensor stik jari scanner di bagian kanan, 2 buah tombol volume di bagian kanan juga. Kemudian di bagian atasnya di sini terdapat 2 buah lubang atau lebih tepatnya 1 buah lubang speaker. Cuman bedanya di Infinix Note 30 di sini ada keterangan Tune by JBL. Dan di bagian sisi kiri di sini terdapat 1 buah lubang SIM tray yang sama-sama bisa menampung 2 SIM card. Tapi buat ponsel Tecno Pova 5 ini pakai sistem hybrid ya. Lalu di bagian bawahnya di sini lagi-lagi sama, ada lubang jack audio, lubang mikrofon, port USB Type-C, kemudian ada lubang speaker. Lalu di bagian depan kedua ponsel ini memiliki desain, spesifikasi serta bezel yang bisa dibilang sama persis. Misalnya dari layar dengan ukuran luas, punya refresh rate tinggi di 120 Hz, punya opsi refresh rate otomatis juga, dan ada juga 90 Hz. Dan kalau kita perhatiin atau kalau kita lihat dari berbagai arah, ini buat kualitas warna maupun layar yang dimiliki kedua ponsel ini emang beneran sama persis. Jadi buat pengalaman nonton video di ponsel Infinix Note 30 maupun Pova 5, keduanya bisa dibilang hampir sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Begitu juga buat kualitas audionya, kedua ponsel ini sama-sama udah pakai dual speaker stereo. Cuman bedanya buat Infinix Note 30 seperti yang udah kita bilang tadi ya, ini udah ditune pakai Sound by JBL. Tapi buat kualitas audionya menurut saya sih biasa aja ya. Bisa dibilang 11-12 lah antara kedua ponsel ini. Kemudian di bagian tentang ponsel, sebenarnya buat UI dari kedua ponsel ini bisa dibilang sama persis. Jadi buat UI-nya itu cuman di rebranding kalau menurut saya. Yang tadinya HiOS di Infinix Note 30 jadi XOS, dan keduanya sama-sama pakai Android versi 13. Lalu buat performanya kedua ponsel ini sama pakai chipset dari MediaTek Helio G99, punya RAM sebesar 8GB dengan virtual RAM di 8GB juga.
dengan memori room di 256GB dan bisa kita tambahin lagi dengan slot kartu memori eksternal. Dan buat Antutu yang dihasilkan dari kedua ponsel ini tergolong cukup tinggi banget di kelasnya karena bisa mencapai 400 ribuan poin, dan skor Antutu dari keduanya masih tinggian di ponsel Infinix Note 30. Ini sama-sama pakai versi Antutu 10 ya, dan buat skor Antutunya bisa kalian lihat sendiri. Infinix Note 30 unggul di berbagai segmen, misalnya CPU, GPU, MEM, dan juga UX-nya. Kemudian buat performa dalam bermain game, kedua ponsel ini waktu kita pakai buat main game Mobile Legends nih ya, sama-sama bisa mendapatkan settingan grafik ultra dengan opsi refresh rate super. Buat gameplaynya, kedua ponsel ini menurut saya sama-sama enak, gak ada masalah sama sekali. Jadi lancar aja buat gameplay di ponsel Infinix Note 30. Sedangkan buat suhunya waktu kita main game Mobile Legends di kedua ponsel, di ponsel Infinix itu menurut saya sedikit lebih adem kalau kita bandingin dengan ponsel dari Tecno Pova 5. Ya memang waktu pertama kali saya nyobain ponsel Tecno Pova 5 ini, waktu kita main game selama 15 menit itu udah terasa anget, bahkan itu nembus di softcase bawaannya. Tapi seiring berjalannya waktu, menurut saya suhu dari ponsel Tecno Pova 5 ini udah mulai normal. Ya kemungkinan besar dikarenakan ponsel ini masih ponsel baru, jadi buat update softwarenya masih terbilang minim. Lebih tepatnya belum sestabil dari ponsel Infinix Note 30 ini. Begitu juga buat game PUBG Mobile, keduanya sama-sama bisa mendapatkan settingan smooth ultra, dan tentunya buat giroskopnya udah lancar banget buat gameplay, performa maupun kualitas gambar dari kedua ponsel ini. Dan buat multitouchnya kedua ponsel ini juga sama-sama cuman mentok di 5 sentuhan aja. Sedangkan buat kalian yang penasaran buat speed test dari kedua ponsel ini, langsung aja kita lihat sama-sama. Kita keluarin terlebih dahulu semua aplikasi yang berjalan di latar belakang, dan ini bisa kalian lihat udah sama-sama kosong buat aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah kita buka terlebih dahulu dari keduanya. Nanti setelah ini kita coba buat buka tutup aplikasi mana yang lebih sering relock. Buat speed test udah selesai ya, sekarang ini waktunya kita tes buat buka tutup aplikasi. Jadi buat speed test dan juga buka tutup aplikasi kita udah selesai buat percobaan atau pengetesan dari keduanya. Selanjutnya buat SOT atau ketahanan baterai dari kedua ponsel ini tentu cukup berbeda, karena buat Pova 5 ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian super cepat di 45 watt, sedangkan Infinix Note 30 ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian super cepat di 45 watt juga. Dan buat pengisiannya di sini lebih cepatan di ponsel Infinix Note 30 dibanding Pova 5 ya, karena buat kapasitas baterainya kan selisih 1000 mAh, tapi buat ketahanan baterainya juga lebih awet di Pova 5. Dan buat ketahanan baterai dari keduanya, buat SOT dari ponsel Tecno Pova 5 ini baterainya sisa 12%, bisa bertahan di 10 jam lebih, sedangkan buat ponsel Infinix Note 30 ini bertahan di 9 jam lebih 4 menit. Bahkan buat durasi permainan dari game Mobile Legends di sini jauh lebih lama di ponsel Pova 5, karena di waktu 4,5 jam ini cuma kemakan baterai di 13%, sedangkan Infinix Note 30 ini main game selama 2 jam lebih 20 menit kemakan di 7%. Jadi selisihnya bisa dibilang cukup banyak.
Selanjutnya di sektor fotografi, kedua ponsel ini memang memiliki kamera utama sebesar 50 megapiksel, tapi Infinix Note 30 punya kamera dukungan sebanyak 2 biji, sedangkan Pova 5 punya 1 biji aja. Dan buat kamera depannya, di sini Infinix Note 30 jauh lebih gede karena punya kamera selfie di 32 megapiksel, sedangkan Pova 5 cuman di 8 megapiksel. Oh ya, sebagai tambahan aja nih ya, kalau kita masuk di aplikasi bawaan kamera dari kedua ponsel, di bagian menu utama ini udah kelihatan cukup berbeda. Di ponsel Infinix Note 30 ada mode AI, kelihatan nggak nih? Oh ya, di sini sebagai tambahan aja nih ya, kalau kita masuk di bagian perekaman video dari kedua ponsel, ini bisa kalian lihat sama-sama. Di sini buat perekaman kamera depan. Di ponsel Tecno Pova 5 nggak ada perekaman 1080 60 fps, yang ada cuman buat kamera belakangnya. Dan buat kualitas foto maupun perekaman video dari kedua ponsel ini tentu kalian bisa nilai sendiri ya. Buat kualitas foto di siang hari atau di cahaya yang cukup banyak, kedua ponsel ini bisa dibilang 11-12. Tapi kalau kita rekam video atau foto-foto pakai kedua ponsel ini di bagian low light atau lebih tepatnya di malam hari, di sini kelihatan nih. Buat kualitas foto dari ponsel Tecno Pova 5 nggak recommended buat foto maupun perekaman video di kondisi low light atau malam hari. Resolusi 1080 30 fps malam hari di alun-alun Demak kayak gini hasilnya. Dan ini nggak kita aktifin buat stabilisasi dari kedua ponsel. Kalau ini 1080 30 fps kita aktifin stabilisasinya. Gimana menurut kalian dengan hasil kedua kamera ponsel Transsion ini? Kalau ini resolusi 1080 kita aktifin stabilisasinya kayak gini. Gimana menurut kalian dengan hasilnya? Kamera depannya nggak pakai stabilisasi, resolusinya 1080 30 fps kayak gini hasilnya. Lebih bagusan di Infinix Note 30 menurut saya sih. Kalau ini video dua tampilan dari kedua ponsel, gimana menurut kalian? Bagusan mana antara Infinix Note 30 dan juga Tecno Pova 5? Tulis di kolom komentar ya. Rekam di resolusi 1080 30 fps tanpa pakai stabilisasi. Kita lihat terlebih dahulu sebelum nantinya kita coba pakai stabilisasi ya. Buat fokusnya sama-sama bagus, ya kan? Nah, kita pakai buzzeran lagi nih, mantap. Gimana buat warna dan juga kestabilan dari kedua ponsel ini? Kalau ini 1080 30 fps kita aktifin stabilisasi dari kedua ponsel. Gimana buat hasil dari keduanya? Apakah salah satunya ada yang lebih stabil dan juga tidak? Kalian tulis aja di kolom komentar, karena kalau kita lihat previewnya ini sama-sama terlihat stabil kayak gini hasilnya. Resolusi 1080 30 fps kita aktifin stabilisasi dari ponsel Infinix Note 30 dan juga Tecno Pova 5. Gimana buat hasilnya menurut kalian dengan kedua ponsel ini? Buat resolusinya sih jelas jauh berbeda ya, 32 megapiksel versus 8 megapiksel. Gimana menurut kalian? Kalau ini resolusi 2K dari keduanya, gimana menurut kalian buat hasilnya? Kalau dilihat dari layar langsung, di sini gambarnya lebih bagusan di ponsel Tecno Pova 5. Tapi kalau secara langsung gimana menurut kalian? Kayak gini hasilnya ya. Kita tes buat ini. Fokus. Jadi menurut kalian sendiri gimana nih dengan komparasi kedua ponsel dari Transsion ini? Antara Tecno Pova 5 versus Infinix Note 30. Kalian lebih milih mana? Kalau saya
Kalau saya pribadi buat all-round nih ya, tentunya ponsel dari Infinix Note 30 lebih menguasai di segala medan. Buat baterai bisa tergolong awet karena kapasitasnya juga masih standar buat sekarang ini di 5000 mAh, ngecas cepet, bodi premium, gak mudah kotor, kamera bagus, performa juga oke. Sedangkan buat ponsel dari Tecno Pova 5, ponsel ini menurut saya buat kalian yang pengen punya HP gaming tapi budget pas-pasan nih ya, tentu ponsel ini recommended banget. Selain punya desain gaming yang mantap banget di harga 2 juta kecil, ponsel ini juga memiliki konsumsi daya baterai yang tergolong awet banget kalau kita bandingin dengan ponsel dari Infinix Note 30. Kalau bagi saya pribadi nih ya, saya sendiri lebih milih Infinix Note 30 dibanding Pova 5. Kalau kalian sendiri gimana nih setelah melihat video komparasi antara Infinix Note 30 versus Pova 5 versi channel ini? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang mau tanya-tanya, tulis aja di kolom komentar. Gak apa-apa, nanti sebisa mungkin akan sempetin buat bales chat atau komentar kalian satu persatu. Nah, sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.